Ini bukan tragedi, ini pembunuhan sebenarnya. Orang-orang yang jadi korban, kalian dibunuh sama saudara kalian sendiri sebenarnya. Halo, welcome back to Rewind. Today kita kedatangan tamu, seorang stand up comedian. Ya. Dan juga mantan pesepak bola. Ya. Selamat datang Bang Oki Rengga. Terima kasih sudah diundang ke sini. Mantan dicari mafia juga ya. Nanti kita bahas. Apa kabar? Ya, kalau dibilang kabar saat ini sedang tidak baik. Ya. Terutama dalam hal hati mungkin. Ya. Ngelihat kondisi, karena dibilang tadi aku mantan pesepak bola, ngelihat kondisi sepak bola Indonesia, aku yakin tidak akan baik-baik saja, benar. Apa ya bilangnya ya? Aku bahkan sempat sampai hari ini aku take ini, aku udah nggak berani ngebuka Twitterku lagi, karena bener kalau dibilang orang alah lebay segala macam. Aku itu momen kejadian itu pas aku lagi nonton bola di rumah. Aku ngeliatin berita itu mulai dari jam 12. Jam 12 tuh mulai sampai pagi aku nggak bisa tidur. Di momen itu aku sendiri nonton, anjing aku bola-balik nangis tuh. Wah, sampai kayak gini nih. Dapat info mulai dari yang 15 orang, 30, 60 sampai pada akhirnya ratusan tuh kayak wah gila sih ini. Nggak masuk di akal nih momennya nih, maksudnya gara-gara nonton bola kok sampai segininya. Bahkan jumlah korban jiwa yang meninggal itu terbesar kedua di dunia setelah kejadian kerusuhan di Peru kalau nggak salah. Bahkan sampai sekarang aku kayak anjing ini siapa yang harus tanggung jawab nih gitu aja. Cuman itu sih. Jadi kalau ditanya kabar saat ini ya secara fisik mungkin sehat, secara mental kayaknya nggak baik-baik aja aku. Ya, rasanya semua sedang tidak baik-baik saja. Benar. Aku membatalkan kerjaan stand up. Ini take tanggal 3. Aku ada stand up tanggal 6. Tadi siang aku batalin. Karena? Nggak sanggup aja aku kayaknya. Harus stand up di tengah kondisi kayak gini. Dan acara stand upnya itu di acara olahraga. Iya, aku stand up di acara olahraga. Aku tadi siang ngebatalin gitu aja kayaknya nggak bisa aku nih bang stand up, takut teringat dulu nih, aku bilang gitu. Ya orang ngerti aja sih kayaknya kondisinya. Iya. Hingga saat ini ada sekitar 125. Ya, 125 orang yang dirilis ya sama Kapolri. Walaupun sempat beredar jumlah korban ada 180, tapi yang dirilis sama Kapolri itu 125. Dan masih ada yang dirawat kan? Ya. Mungkin kita juga kayak mengucapkan kayak bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Benar. Untuk para korban dan seluruh keluarga korban. Tapi kayak anehnya di hari ini pejabat-pejabat yang berada di atas malah memberikan deklarasi yang menurut aku pribadi ngapain? Kenapa di saat ini? Banyak momen yang nggak tepat dilakukan di hari ini. Ada salah satu pejabat yang mendeklarasikan dirinya menjadi presiden. Terus statement dari kemarin Kemenpora malah memikirkan tentang kita yang harusnya jadi tuan rumah Piala Dunia, mudah-mudahan nggak disangsi. Ada lagi masyarakat yang berbahagia. Ya, para teman-teman yang berbahagia, siapa yang berbahagia di tengah kayak begini? Aku pusing aku kalau mikirin ini bener kayak kok bisa sih? Terus nggak ada yang mau tanggung jawab. Aku tuh ngerasa lebih gentle kalau seandainya pengurus federasi tuh kayak ini kesalahan kami tanggung jawab penuh.
kami kayaknya nggak pantas mimpin federasi ini, kami gagal, kami mundur. Sepak bola kita bakal kita perbaiki nanti setelah mungkin pemilihan ketua umum baru apa segala macam kayak begitu. Itu tuh jauh lebih gentle menurutku ketimbang harus berkoar-koar terus ada beberapa pejabat yang berbela-sungkawa dengan memberikan foto yang bahkan ada salah satu partai yang foto pejabatnya ngepalkan tangan terus ketawa. Tapi ucapan bela-sungkawa. Tim medsosnya tolol, kasih tahu. Tolol. Maksudnya pilih foto juga yang ya kalaupun kau tidak punya empati segala macam, tapi setidaknya pilihlah foto yang tepat untuk momen ini. Jangan tolol-tolol kali jadi orang, maksudnya kayak nggak punya hati. Aku lah kemarin ngeliat, makanya itu aku bener-bener kalau dilihat dari Twitterku, aku nge-tweet bilang ini tweetku terakhir. Aku bakal berhenti nge-scroll dulu, nggak tahu sampai kapan karena di Twitter tuh pusatnya tuh, pusatnya di situ semua tuh. Aku kayak nggak siap aja. Nah ngelihat yang ada bapak-bapak gendong anaknya lari tuh kayak, aduh, nggak kebayang niatnya nonton bola. Iya seneng-seneng. Kan? Seneng-seneng. Makanya aku bilang aku ada ngomong sepak bola hiburan bukan kuburan maksudnya. Jadi itu bikin trauma untuk beberapa orang tua yang pengen ngajak anaknya mungkin nonton ya. Takut juga kejadian itu terjadi lagi. Nggak tahu nih aku sampai berapa lama bisa ngelupain tragedi ini. Tapi mudah-mudahan sekarang kan lagi ada tim investigasi yang mau ngusut. Mudah-mudahan ini timnya benar-benar ngasih tahu ini mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Ya hukum mereka sesuai dengan hukum yang memang harus mereka dapatkan. Karena kalau bicara menyalahkan, semua salah. Kita nggak bisa bilang siapa saja. Ya kita nggak bisa bilang supporter salah, kita nggak bisa bilang pihak pengamanan salah segala. Ini kalau ditarik semua salah. Bahkan orang-orang yang selama ini nebar kebencian lewat media sosial, ngomongin rivalitas, saling maki, saling ejek. Kalian juga termasuk orang yang membuat momen ini terjadi. Kalau sepak bola kita sebatas rivalitas tapi tidak ada makian, tidak ada saling benci, kayaknya baik-baik aja. Ini kan fanatisme yang buatku berlebihan sih, buatku ya. Aku juga kemarin beberapa orang sempat maki aku juga kayak kau nggak tahu posisinya, kau bukan seorang, kau nggak tahu gimana rasanya ada di tribun penonton, kau nggak tahu gimana rasanya mendukung sebuah tim. Nih banyak yang orang yang nggak tahu sebelum jadi pemain bola, aku nih supporter bola. Aku tahu gimana rasanya mencintai sebuah klub, ketika klubmu kalah gimana patah hatinya aku tahu gitu. Aku juga nggak menyalahkan orang-orang mungkin kesel, tapi caranya aja yang salah menurutku. Kalau mereka bisa berpikir, aku kemarin bilang kalau mereka bisa berpikir mungkin gini ya, timmu kalah, kau pengen ngehukum timmu, ya hukum, mungkin dengan cara tidak usah didukung di pertandingan selanjutnya. Dengan kau tidak mendukung dia, itu buat klub, buat pemain pasti ada ngerasa bersalah. Kok bisa sih aku nggak didukung lagi nih? Salahku apa? Pemain pasti bakal memperbaikin. Tim juga bakal berusaha untuk memperbaikin timnya kayak begitu dengan squad yang ada segala macam pasti diperbaiki. Kok nggak harus langsung protes, marah, turun ke lapangan, ngelempar segala macam, marah. Buatku nggak fair. Karena mereka bilang penonton masuk ke lapangan itu ngasih protes ke pemain. Ya, dia bilang seperti itu. Ya, ada yang bilang seperti itu. Kalian nggak tahu apa-apa. Itu polisi mukulin segala macam. Itu pemain, itu supporter turun ke lapangan mau protes pemain. Nggak ada yang nyuruh kau masuk ke lapangan. Nggak ada yang nyuruh kau protes masuk ke lapangan. Nggak ada. Mau kau protes pemain tidak dibenarkan masuk ke lapangan. Walaupun pada akhirnya pihak pengamanan salah besar. Kenapa membubarkan dengan menembakkan gas air mata ke arah tribun yang sebenarnya tidak terjadi kerusuhan.
kau bubarkan, ya udah yang di lapangan aja. Silakan bubarkan di situ, mungkin tembakan gas air mata di lapangan. Kalau kau menembakkan gas air mata ke tribun. Ya ini orang salah apa? Kan mereka diam-diam aja. Supporter yang ada di tribun adalah supporter yang sebenarnya tidak mau ikut campur sama kondisi teman-teman yang ada di lapangan. Mereka juga terjebak aja kan. Mau pulang masih rame segala macam. Jadi buat supporter yang bicara ini semua salah polisi, ini semua gara-gara ditembakkan gas air mata. Kalau habis pertandingan kalian pulang, nggak akan ada kejadian ini. Bener kan? Ya. Habis pertandingan peluit panjang, prit. Kalian kecewa, pulang. Bawa kecewa kalian Iya, pulang ke bawa rumah. kecewaan kalian pulang ke rumah. Kalau tidak terima, bikin protes. Besok kumpul, temuin manajemen segala macam. Nggak bikin rusuh segala. Terus mereka mulai ngebanding-bandingin. Ada juga kok supporter yang masuk ke lapangan segala macam. Kenapa hal salah kalian ikutin? Kenapa itu salah? Kenapa diikutin? Kenapa kemarin ada supporter yang masuk ke lapangan terus nggak ditembakkan gas air mata? Lah, ya mungkin posisinya beda. Mereka masuk diusir keluar, atau memang kondisinya pada saat itu tidak sekeos itu mungkin. Dan yang pasti apapun itu tindakannya, ketika kau masuk ke lapangan itu salah. Gak usah dibilang itu ada yang masuk, ya itu salah. Ngapain yang salah diikutin? Ngapain hal bodoh diikutin? Ya kau bodoh juga. Aku pengen ngomong gini, ini bukan tragedi, ini pembunuhan sebenarnya. Orang-orang yang jadi korban, kalian dibunuh sama saudara kalian sendiri sebenarnya. Kalian dibunuh sama saudara kalian sendiri. Siapa yang mau tanggung jawab? Siapa saudaranya? Ya orang yang pertama kali bikin rusuh di lapangan, pengaman yang nembakin gas air mata, panitia yang lalai sama kompetisi, sama pertandingan, federasi yang menayangkan juga, federasi yang bikin kompetisi, pada akhirnya dibunuh sama ini semua. Jadi pada akhirnya kalian harus merasa bertanggung jawab untuk tragedi ini. Kalau nggak ada yang tanggung jawab, oh udah gila sih kalian. Aku gitu aja. Maka dari kemarin aku mikir, siapa nih? Ada nggak sih yang berani muncul minta maaf? Gak usah minta maaf dulu, akuin aja dulu. Ini salahku. Kita pasti bakal rada, ya kau ngakuin kesalahan, oke gitu. Sekarang buktinya jangankan itu ya, jangankan muncul ngakuin kesalahan, untuk bicara yang bener aja masih pada berantakan. Heran sih aku memang. Cukup dalam ya awal ngomongan ini ya. Minum dulu. Ya padahal stand up comedian aku ya. Kan stand up comedian juga manusia. Bener kan? Makanya kemarin waktu yang saya kasus menaikkan orang ke atas panggung. Ya kan manusia juga punya emosi ya. Tapi kan itu juga karena videonya setengah-setengah ya katanya. Nah kayak gini nih aku seneng nih kalau yang kayak gini nih, yang bilang video setengah-setengah tuh aku seneng. Karena memang kenyataannya seperti itu kan. Di framing segala macam. Tapi itu udahlah bagian dari hidup aja tuh, aku udah kayak udahlah. Gitu. Tapi balik sedikit soal Twitter. Sebelum Bang Oki kayak bilang pengen berhenti sejenak dari Twitter, Bang Oki juga merespon beberapa netizen. Tapi aku ngelihat Twitter sekarang tuh kayak terbagi gitu, kayak kita harus berpihak kepada siapa? Gimana sih sebenarnya masyarakat tuh harus bereaksi? Maksudnya gimana caranya kita secara tidak langsung membantu gitu? Tapi kayak gue gak tahu caranya gimana. Benar. Apa ya? Aku tuh bener sekarang lebih ke kita nggak bisa nyalakan ya. Orang mau ngeluarin statement apapun bebas. Cuman terkadang aku pengen gini. Kalau ini salah, ya udah aku kasih tahu. Kok salah, benernya kayak begini. Aku kemarin sempat berhenti juga di Twitter karena kayaknya aku nggak tahan emosi. Karena ada beberapa tweet orang yang ku bales
dengan makian. Karena menurutku stoplah jadi orang bodoh gitu. Kita terlalu banyak. Aku sering bilang Indonesia ini handphonenya aja yang smart, orangnya goblok semua makainya. Masih banyak, bener masih banyak orang goblok yang make smartphone kayak begitu. Mereka nggak siap aja sama, mereka tidak siap dengan kecanggihan teknologi. Ngerasa wah aku bisa nih, aku pintar nih, bisa menggunakan teknologi dengan baik nih. Tapi pada akhirnya mereka nggak sadar bahwasannya mereka lakukan salah. Hate speech di media sosial itu kan bagian dari ketidaksiapan kita sebagai bangsa untuk menghadapi teknologi. Handphone aja smart memang. Iya aku. Pada saat Bang Oki tuh menjadi pemain sepak bola 10 tahun ya kalau nggak salah. Kurang lebih 10 tahun profesional. Kalau jadi pemain bolanya hitungannya kan dari kecil sebenarnya. Dari kelas 5 SD. Apa yang ngebuat Bang Oki jatuh cinta sama sepak bola? Gara-gara dibawa nonton ke stadion. Itu gimana ceritanya? Cuman gara-gara itu aja. Ya dulunya standar lah ya. Ditanya cita-cita mau jadi apa, pengen jadi pilot. Dan itu benar-benar pengen jadi pilot tuh dulu aku. Pilot apa? Pilot pesawat tempur lagi aku gitu. Ya udah, emang emosinya dari kecil ya? Emang emosinya kayak begitu. Pengen pilot apa itu, pengen jadi pilot pesawat tempur gitu-gitu. Satu momen, dari kecil tuh aku ngelihat pesawat seneng, ngumpulin pesawat-pesawat segala macam. Titik baliknya itu berubah hanya ketika aku dibawa nonton bola di Teladan Medan, nonton PSMS Medan. Umurku berapa waktu itu ya? 9 apa 10 tahun gitu lah. Nonton, terus ngelihat pertandingan tuh pemain pada dinyanyiin supporter, diteriak-teriakin. Kok kayak bintang mereka nih. Ih keren sekali gitu. Mulai dari situ pulang, aku bilang sama ayahku, aku mau jadi pemain bola. Hanya sebatas itu aja. Mulai dari situ aku mulai nyari tempat latihan. Latihan. Yang tadinya selama ini aku nggak peduli ya, sekedar suka aja lah main bola. Mulai dari habis nonton itu, aku seriusin nyari sekolah sepak bola aku. Mulai latihan. Ya udah, aku pastiin aku mau jadi pemain bola, aku bilang gitu. Ya alhamdulillahnya disupport sama orang tua kan, karena ayah juga dulunya pemain bola. Ayah dulu penjaga gawang juga. Sama berarti. Sama. Jadi ayah PSMS. Ayah nggak sempat di PSMS, ayah hanya main bola di sebatas kabupaten aja nih. Jadi aku tuh kayak ngelanjutkan mimpi ayahku. Ayah dulu pengen jadi pemain bola profesional tapi nggak kesampaian. Aku nyampe gitu. Makanya ayah support sekali, dan beruntungnya ibuku juga support sekali. Ya kan jarang gak sih yang kayak support anaknya jadi pemain bola? Apalagi tahun dulu ya. Kalau ngelihat sekarang kan sepak bola jelas nih. Terutama jelas secara keuangan ya, terutama Liga 1 ya. Ya, ini kalau aku bilang pemain bola salah satu pemain dengan gaji terbesar di Indonesia. Untuk Liga 1 ya. Paling kecil kayaknya ya. Nggak tahu aku. Tapi paling kecil kayaknya gaji-gaji pemain bola di Indonesia tuh yang tidak main, bahkan tidak main ya, bahkan masih usia belasan segala macam, kayaknya paling kecil 10 juta deh sebulan. Paling kecil ya. Kalau untuk yang sudah pernah di timnas sama segala macam, nilai kontraknya satu musim tuh 3M, 3,4M, 3,5. Gitu. Jadi besar dong. Dulu pun bisa dibilang termasuk lumayan ya. Di tahun 2005 ya berarti? Enggak, 2000 aku tuh 8 ya. 2008-an. Yang profesional ya. 2008-an itu sudah di angka berapa ratus gitu. Satu musim. Termasuk besar. Tapi ada beberapa tim yang memang tidak membayar gaji. Ya dengar-dengar 2 bulan gak gajian ya? Bukan 2 bulan gak gajian. Kontrak 8 bulan, yang dibayar cuma 2 bulan. bukan 2 bulan gajian. Jadi ya kayak begitu. Ada tim yang gak siap gitu kompetisi. Ada tim yang siap secara finansial, ya udah dia ikut kompetisinya bagus. Tapi dulu pas remaja, lu ngerasa gak sih pas remaja tuh kayak lu punya idealisme lu atau mimpi lu, ya kan? Pas berarti pada saat itu di sepak bola. Dulu tuh lu kayak visionnya tuh kayak apa di sepak bola?
Kayak membawa timnas ke Piala Dunia misal. Kalau dibilang apa ya, pemain bola pastinya mimpinya main ke timnas. Pasti itu. Ya kayak setiap orang pasti punya goals kan. Nah di sepak bola pasti mimpinya dia bisa bela timnas gitu. Dan aku dulu salah satu mimpiku ya bela timnas. Tapi gagal. Aku tuh sebatas seleksi timnas U17 waktu itu. Setelah mulai profesional kayaknya berubah. Kenapa tuh? Yang penting tiap tahun dapat tim aja. Udahlah ya, nggak usah timnas nggak apa-apa. Yang penting tiap tahun dapat tim aja. Karena kayaknya ini udah jadi mata pencarian. Iya, udah berubah gitu aja. Ini mata pencarianku. Aku dapat gaji dari sini. Udahlah ya, nggak usah aku kejar kali timnas itu. Walaupun seandainya kalau misalnya aku masuk timnas, sudah pasti secara karir lebih gampang. Tapi akhirnya udahlah ya. Nggak usah dikejar kali, yang pasti setiap tahun aku harus dapat tim. Karena itu udah bagian dari kerjaanku. Makanya aku tuh harus paling nggak secara penampilan harus konsisten aja. Supaya aku bisa tetap dapat tim musim berikutnya. Kayak begitu. Kalau niti karir di dunia sepak bola tuh kayak gimana sih? Gue sebagai orang awam nih, kalau gue kerja gue apply nih. Kalau lu tuh kayak apa dulu yang harus dijajaki, kayak SSB gitu? Bener. Kalau dari awal ya harus minimal SSB lah ya. Karena di SSB itu kan dasar. Dasar dari main bola. Pokoknya nggak cuman bola. Atlet apapun pasti harus dari kecil untuk melatih dasarnya. Lu di Medan berarti? Di Medan. Ini kalau di Medan, kalau di bola udah pasti SSB. Selesai SSB mulailah tuh ke kelompok usia. Kelompok usia tuh dari usia 15 itu nanti udah mulai ada kompetisi resminya. Di Indonesia itu mulai ada turnamen Piala Suratin namanya. Piala Suratin itu se-Indonesia. Nah itulah awal karir kita. Kalau mau jadi profesional main di situ. Kayak CPNS gitu kali ya? Ya benar. Oh bukan CPNS-nya belum. Masih tesnya dulu nih. Tesnya tuh di kelompok usia nih. U15, U17. Nah setelah U17 ini sudah mulai mengarah ke profesional nih. Nah CPNS-nya itu mainlah dia di liga, kalau sekarang di Liga 3. Liga 3 itu semi amatir, semi profesional. Masih amatir. Tapi mengarah ke profesional. Itulah di Liga 3. Nah, kalau kau bisa tembus ke salah satu tim di Liga 3, ini kesempatanmu untuk dilirik klub lain. Agar bisa ke Liga 2? Iya, bisa ke Liga 2. Nanti kalau memang di Liga 3 kau bagus, musim berikutnya kau ke Liga 2, udah jelas nih kalau udah Liga 2 profesional. Kalau udah profesional, karirmu tuh udah jelas nih arahnya. Tinggal gimana kau konsisten di situ atau mau kau naikkan lagi biar bisa main di Liga 1. Kayak begitu jenjang karirnya seperti itu. Ketika kau udah main reguler di tim, mainmu bagus, timnas lah ujungnya. Itulah dia. Kalau jenjang karir sepak bola ya, kayak begitu aja tuh. Awalnya dari SSB, masuk ke Liga Amatir, ikutin kompetisi kelompok usia, Liga 3, Liga 2, Liga 1. Udah itu dia. Yang paling seru pada saat itu lu di kayak kan dalam kehidupan tuh panjang nih. Tapi kayak hidup lu paling seru tuh di titik yang mana yang pas lo lagi mengejar cita-cita lo jadi pesepak bola. Awal-awal gitu gak sih? Iya benar. Aku tuh mulai ngerasa seru kehidupanku ketika aku masuk PPLP. Apa itu? PPLP itu adalah Pusat Pendidikan Latihan Pelajar. Jadi semua atlet berprestasi dari kabupaten dikumpulin jadi satu di provinsi. Nah, jadi ini atlet-atlet pilihan. Di situ udah ada perasaan bangga nih. Aku berprestasi nih. Aku bisa masuk di sini. Nah, ada perasaan kayak begitu tuh. Ketika udah masuk di situ, terasa tuh mimpi jadi pemain bola profesional lebih dekat. Karena memang di PPLP ini adalah atlet-atlet yang benar-benar dipersiapkan untuk jadi atlet profesional. Ketika aku masuk ke situ, itu udah selangkah lagi aku profesional. Di situ tuh bener, walaupun ya jujur aku kehilangan masa remaja sama di PPLP.
Karena latihan terus ya? Ya, kerjaanku tuh bangun tidur, pagi latihan, sekolah, pulang sekolah istirahat, latihan, malam belajar gitu aja. Pacarannya kapan Bang? Sabtu Minggu. Wadah tetap. Itu tetap ya. Buat sosok nakal seperti saya, itu tetap saya lakukan ya. Oh nakal. Wah bandel aku, parah aku. Aku salah satu contoh buruk pesepak bola di Indonesia. Ya aku bener, aku selalu bilang kalau ngelihat anak-anak sekarang nih, jangan dilihat. Aku adalah contoh buruk sepak bola Indonesia. Kalau aku nggak buruk, kayaknya karirku oke. Aku sering indisipliner, aku sering kayak begitu. Itu susahnya ya di sepak bola Indonesia. Anak muda, punya uang banyak, tanggungan nggak ada, ngasih orang tua udah, susah ngontrol diri. Dunia malam, mabuk terus malam, pagi latihan. Ketika udah profesional ya aku ya, masih muda, uang banyak, tanggungan gak ada, orang tua udah dikirim. Apalagi, aku tuh mikir kayak dulu punya uang, waktu masih main bola aku mikir, ini uang gak laku besok nih. Jadi kalau ada uang, aku habisin hari ini. Karena ya hari ini habis, nanti ya kayak gimana ya? Ini aku bilang 1 minggu tuh kan selalu ada pertandingan. Selalu dapat gitu tiap. Ya setiap pertandingan itu kalau menang ada bonus. Uang pertandingan ada kalau keluar kota. Kadang kaji nggak kesenggol. Karena kan bonus ada terus. Iya sih. Kepake uang bonus kepake. Nanti tiap bulan gajian. Oh udah itu aja. Oh jadi kaya ya ternyata ya sepak bola ya. Kayak buat yang pinter nabung. Buat yang tolol seperti saya. Selesai main bola tidak punya apa-apa. Bener aku tuh anjing. Kalau dipikir ya sekarang. Emang bandel lu tuh sebandel apa sih? Apa sih yang gak aku coba? Apa? Semua aku coba. Apa yang enggak? Wah gak semua ya. Nanti orang-orang semua. Wah. Nanti aja kita ngobrol. Kalau kamera udah mati nanti kita ngobrol lagi. Pokoknya bandel remaja lah. Tapi 2 kali lipat bandelku. Aku kacau aku. Karena sebenarnya kalau bandel lu tuh kalau nggak salah, lu bahkan pernah ke sekolah, terus kayak ke sekolah lu sendiri, terus lu nantangin salah satu kakak kelas. Bukan nantangin, nyerang sekolah sendiri. Itu gimana? Itu pas kapan ya? SMP. Jadi aku mukulin teman sekelasku. Kan aku sekolahku yayasan gitu. SD, SMP, SMA. Aku mukulin teman sekelasku. Karena? Nggak tahu ya, lupa ya waktu itu ya. Yang aku tidak tahu ternyata abang kandungnya SMA di situ. Dia ngadu dong sama abangnya. Sama abangnya ngajak temen-temennya ada 5 orang. Aku dipukuli di lubang sampah. Dipijak-pijak aku di lubang sampah. Ngerasa, kok diserang anak SMA aku gitu. Marah. Ku panggil temen-temenku yang dari luar. Ku panggil bubaran sekolah. Ku tunggu anak itu di depan sekolahku. Gerbangku tutup. Keluar kok bangsat, keluar. Aku kalau aku pikir sekarang, kok bisa aku nyerang sekolah sendiri? Orang tuh nyerang sekolah lain. Aku sekolahku ku serang sendiri. Kepala sekolah itu nelpon ibuku. Nah, aku yang ku bawa ke sekolah itu teman-temanku main bola, teman-temanku SSB. Temanku sekolah sepak bola dan ibuku pengurus sekolah sepak bolaku. Jadi waktu ibu datang tuh anak-anak ngeliat kayak ibu gitu, pada bubar. Ya kan, aku pasti pulang ya. Aku ketemu kan sama ibu. Terus gimana pas pulang? Wah diinjek leherku sama ibuku sumpah. Aku diinjek leherku. Aku lagi tiduran di lantai sama ibuku, leherku diinjek. Kok mau jadi preman ya Tepo? Enggak, gue bilang ampun bodoh kali aku. Aku kalau ingat itu momen paling tolol dalam hidupku tuh. Nyerang sekolah sendiri. Udah gila aku. Ya makanya dari dulu gitu-gitu aku. Iya. Ada momen tolol yang lain gak? Sering disangka polisi ya. Tapi kayaknya kalau gue di luar mungkin gue juga mengira. Terus gara-gara itu aku sering mengaminin. Terus? Anjing sih. Ada orang pernah takut gara-gara ku bentak. Aku pernah nampar tentara tuh. Gimana ceritanya?
Main bola di Kalimantan waktu ini. Waktu itu di Palangkaraya waktu itu. Posisi udah malam nih. Udah 1:30. Dia naik motor boncengan 3. Si cowok. Tentara. Aku nggak tahu kalau dia tentara. Boncengan 3 sama cewek 2 orang. Dia ngebut nabrak bapak-bapak di depan mataku. Jatuh. Nah, aku kan potonganku kayak aparat ya. Orang-orang pada diem, aku datang. Dia marah walau sama bapak itu. Bapak nggak hati-hati segala macam. Wah, aku datang langsung. Kau yang nabrak, kau pula yang marah. Aku tampar. Wah. Kau mau ke rumah sakit apa ini? Aku bilang. Dia langsung ngeliat aku kayak, siapa? Siapa? Kau bawa? Aku bilang. Iya Pak. Bawa. Dibawa sama dia ke rumah sakit. Gak lama dia balik naik motor berdua. Naik motor berdua. Yang bawa motor ini nih langsung ngomong gini, siapa tadi yang nampar? Gitu. Wah, aku berdiri lah. Ngerasa gak salah aku. Berdiri aku. Nah, sebelum dia ngobrol sama aku, dia teleponan. Ini si orang teleponan di depanku. Dia ngomong gini, halo, Ian Dan, sebentar Dan, ini anggota kita ada kecelakaan. Sebentar lagi saya balik ke Bara. Kata. Aku gini, kok balik ke Bara? Iya, tentara. Kok komandan? Aku pikir. Aku tuh udah sempet mundur gitu. Terus akhirnya? Ya malu lah kok kalau mundur. Aku datangi. Kenapa aku bilang? Siapa tadi yang nampar? Aku, kenapa aku bilang? Kenapa ditampar? Mabuk dia nih, nabrak orang, kurang ajar. Kayaknya komandannya malu. Kamu mabuk? Siap Ian Dan. Ditampar sama komandan. Bikin malu kan, naik motor. Oh balik aku, ikut tipu aku. Orang tabrakan di jalan tuh aku datangin. Ini mau gimana? Aku bilang, mau diselesain atau aku bawa ke kantor nih? Kalau ditanya kantor mana? Kantor stand up Indo. Tapi orangnya udah terlanjur. Iya pak, kita selesain pak. Ke pinggir kalian, bikin macet aja aku bilang. Iya pak. Ke pinggir. Iya pak, ke pinggir mereka. Selesain. Mau damai berdua. Kalau nggak damai saya bawa ke kantor kalian. Ya pak gitu. Udah aku jalan aja. Kalau sempat dia nanya, ya pak bawa ke kantor pak. Kantor mana pak? Itu kantor stand up Indo. Di situ lebih luas halamannya, selesain di situ aja. Goblok aku memang. Sorry. Oke. Selama berprofesi sebagai polisi, maksud gue kayak lu pernah gak sih malah ditilang balik, terus maksudnya ditilang terus apa respon? Maksudnya pada saat lu menghadapi polisi beneran, selain cerita itu ya? Aku dulu kalau naik motor nggak pernah pakai helm tuh. Udah di Jakarta. Kalau ada di Jakarta? Oh iya. Nggak pakai helm? Terus? Dulu kalau ada razia, tahu nggak sih ngedim pakai lampu jauh? Kudim aja polisinya. Tep. Izin komandan. Kadang polisinya gini, siap gitu. Kadang ada yang siapa? Sering tuh aku lewat, ngedim aja aku, gitu. Izin komandan gitu. Ya siap. Lewat aja rame-rame aku lewat aja kayak kejadian. Kan gini aja aku potong. Ternyata ada untungnya juga ya. Ada, tapi itu salah ya, tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dicontoh. Dan udah lewat, maksudnya udah nggak pernah lagi gitu lah, udah nggak pernah lagi. Sekarang kalau ditilang ya? Sekarang tilang elektronik kan. Jadi udah nggak pernah ditilang lagi, tapi surat banyak di rumah. Enggak, udah nggak pernah lagi aku kayak begitu. Oke. Aneh nih hidupku memang. Lo kan dikenal sebagai orang yang emosian ya. Tapi pernah nggak kayak saat lo emosian itu lo menyesal gitu, kenapa gue
Seemosi itu. Kok pernah sih? Ada momen gak? Sering. Ya semua yang kulakukan kalau aku emosi ternyata tolol, ngapain Mas? Ini baru kemarin acara pesta pora. Iya. Inilah aku ya. Dia lagi nonton. Nah, aku sama istriku. Pas lagi nonton, ada orang di depanku ngelihatin aja ke arahku dan istriku. Ngelihatin terus. Ngelihatinnya ke belakang ya. Karena kan panggung di depan nih. Dia ngeliatin, memang benar-benar ngeliatin nih. Ngeliatin aja. Istriku bilang, ini orang kenapa kok ngeliatin aja? Aku salah apa, kata istriku. Siapa, aku bilang. Karena memang posisi pada saat itu saya sudah minum ya. Jadi kepala. Tapi istri bangku cantik banget. Ya itulah ya, namanya komedian ya. Apalagi yang bisa kita kasih selain kelucuan ya kan. Kebahagiaan aja yang kita kasih kan. Ketawa terus. Oke. Jadi karena dia ngomong gitu, aku kepala udah weng. Ku datangin, kurangkul. Dia lagi ngeliat ke depan, kurangkul gini. Tapi agak ku tekan sininya. Kau ngapain ngeliatin? Ku bilang. Enggak bang, katanya. Ngapain ngeliatin istriku? Ku bilang. Ada yang salah? Ku bilang. Enggak bang. Aku ngefans sama abang. Abang personil agak lain kan. Aku dengerin semua konten abang. Yang tadinya ketetku renggangin cet. Ya tapi janganlah ngeliatin. Aku mau negur bingung. Tegur aja goblok. Maksudku. Jangan ngeliatin orang risih. Jangan diliatin lagi ya. Aku bilang. Iya bang. Aku tinggal. Aku duduk gini. Ya Allah, ini fansku rupanya. Ngapain ku cekek. Kok ku piting ya. Padahal kan bisa ku tanya baik-baik aja. Lah itu. Aku tuh langsung yang itu. Ngapain. Habis dia bilang aku ngomong. Iya. Allah. Tapi makin kesini makin kayak yang ya udahlah ya. Ini tadi siang. Ada lagi nih. Nah tadi siang nih untuk pertama kalinya aku benar-benar bisa ngontrol emosiku. Tadi siang baru ditabrak mobilku sama orang. Hancur lebur mobilku. Terus? Dia yang salah. Aku keluar kayak. Gak mau aku ngeliat mukanya. Lihat luar aku loh. Udah lama aku tarik nafas. Gak apa-apa pak. Gak masalah. Pak, kasih duit. Bapak berobat pak, aku bilang. Hati-hati lain kali ya pak, aku bilang gitu. Ya. Bawa mobil aku. Kok gak marah aku tadi. Ada yang salah. Terus istriku di samping bilang. Bisanya kau gak marah kata istriku. Iya bisa juga ya. Tapi sepanjang jalan aku. Anjing gitu. Kok gak marah sih gitu. Terus ternyata tadi ada orang di belakangku. Ngelihat aku terus nge-DM. Di belakang mobilku. Dia naik mobil juga. Pas waktu aku ditabrak dia di belakangku. Dia nge-DM aku bilang gini. Bang, gimana tadi mobil bang? Parah bang, dia bilang. Oh lumayan aku bilang. Tapi keren sih kau tadi bang. Bisa kok, padahal tadi kok kulihat kau marah kali. Tapi gak marah kau tadi ya bang. Aku dalam hatiku, untung gak marah ya. Kalau aku marah kan dilihat orang. Harusnya ada yang videoin. Terus kayak Bang Oki. Giliran aku baik kayak gini nih. Gak ada yang videoin aku, memang bangsat memang. Kenapa malah ke DM tadi videoin gitu. Bang Oki ditabrak tapi gak marah gitu. Gak ada yang videoin malah nge-DM. Bang, woi kok gak marah. Giliran aku yang marah-marah aja videoin anjing emang. Soalnya itu yang bikin viral. Iya bener. Udahlah ya aku pikir. Bahkan sampai detik ini kejadianku yang bulan lalu itu masih ada aja orang yang masih komen-komen. Alah si tolol aku pikir. Kayak lu udah klarifikasi di mana-mana kan padahal di. Iya bener ya, maksudnya aku udah ngobrol lah, udah ngasih tahu lah maksudnya. Bahkan di Instagramku sendiri aku udah nge-share kejadian sebenarnya gimana. Orang mana mau terima. Orang mana mau terima. Bahkan ada orang yang bilang gini, lah aku ngelihat itu video itu, ya itulah ya bang yang aku tahu. Ada cewek waktu itu
Gitu dia bilang, maki-maki, marah-marah segala macam. Aku bilang, tahu nggak kejadian aslinya? Nggak tahu bang, aku jelasin. Ya, aku nggak tahu lah bang. Kan yang aku lihat video yang beredar bang. Kan di Instagramku aku ngejelasin juga. Iya bang, buatku ngapain abang klarifikasi abang ngelakuin salah? Lah, kok bisa sih? Ini cewek. Dia ada foto di depan apartemen. Ku capture, ku kirim. Kok ngapain open BO? Ku bilang. Kok open BO bang? Nah, ngapain kau main di apartemen? Ya aku foto aja bang katanya. Oh, kalau di depan apartemen, ku tengok kau depan apartemen open BO lah kau. Ku bilang. Ya enggak bang, inilah dia momennya, ini dia kejadiannya. Yeah. Ketika kau bilang enggak, oh iya enggak. Tapi karena ku lihat kau di situ, ya ku sangka kau itu. Ku bilang. Habis itu dia bilang, ya bang aku salah katanya. Wah, aku udah lah ya, aku pikir capek aku ngadep-ngadepin orang kayak gitu. Sekarang tuh lebih apa ya? Memang lebih kalem aja sih aku. Setelah aku sempat maki-maki di Instagram, terus Instagramku kayak kena community guideline gitu. Gara-gara aku maki-maki. Terus iya, bukan jering. Ini yang belakangan ini. Aku gara-gara maki-maki orang di DM segala macem. Aku sempat gak boleh nge-DM selama berapa hari. Bisa gitu ya? Iya. DM-nya doang only gitu? Iya, gak bisa ngebalesin DM orang gitu. Wah, sudah tidak bisa lagi. Bahkan Instagramku sekarang ku batasin kan. Yang bisa nge-follow tuh yang 21 tahun ke atas aja. Nge-filter aja aku. Kayak udahlah. Aku gak butuh juga lah orang. Aku gak butuh follower sebanyak mungkin. Menurutku orang yang selama ini ngikutin aku udah cukup lah gitu. Udah aku, udah gak apa-apa gitu. Aku menghibur kalian aja nih yang selama ini ngikutin aku udah, menurutku udah cukup lah gitu. Nggak perlu juga yang baru-baru datang apa segala macem terus maki-maki, nggak penting lah buatku. Udah. Kalau yang jering, lu nyesel nggak atau enggak? Nggak nyesel, apa yang mau aku sesalkan? Orang aku benar kok. Tapi kan gara-gara itu, aku nggak jadi kembali. Enggak, dia si salah satu fansnya malah nggak jadi ke Jakarta ya. Oh ya, ini orang tolol. Ceritain dong bang, kayak dia sangat-sangat tolol. Sorry. Bener. Kalau masalah itu aku nyesel atau enggak nyesel ya. Kalau yang sama Jering ya, nggak nyesel karena menurutku aku bener nih. Aku bener. Karena pada saat itu tuh aku hanya bertanya. Jering ngelempar statement bilang gini. Para artis di endorse COVID. Waktu itu bintang Emon yang dia serang. Aku cuma nanya, orangnya siapa? Kasih tahu siapa artis-artis yang di endorse COVID. Jangan ngelempar bola liar nih kemana-mana. Kan orang nanggapin COVID waktu itu beda-beda. Ada yang percaya, ada yang enggak. Nah, yang enggak percaya ini ketika dia ngomong seperti itu menguatkan. Sementara untuk orang-orang tua yang punya komorbid segala macam kan berbahaya. Termasuk kan orang tuaku. Orang tuaku termasuk yang enggak COVID nih, tapi udah nggak bisa apa-apa waktu itu. Sesak napas segala macam. Aku kan ngerasa tanggung jawab lah sama omongan. Jangan ngelempar bola liar gitu. Kalau memang ada buktinya, buktikan. Soalnya itunya yang ku minta sebatas itu. Nah, fans-fansnya kan yang ada fans yang bener-bener kemarin itu memaki aku terus dia bilang aku pengen banget dimukulin kau segala macam. Oh iya aku bilang. Iya. Ya udah ya jumpa aku bilang. Ya di mana? Ya di Jakarta aku bilang. Aku tinggal di Jakarta. Ya, belikan tiketku. Iya aku bilang. Aku belikan tiket. Kan waktu itu aturannya kalau mau terbang harus swab. Terus dia bilang, kirimlah uang swab. Kok bisa sih anjing? Udah dibeliin tiket minta uang swab. Karena aku bukan bapakmu. Aku bukan keluargamu, kok swabmu tanggung jawabku. Udah aku belikan tiket aja harusnya udah paling bener itu. Terus yang anjingnya dia bilang gini, aku berapa hari di Jakarta? Lah kok berapa hari? Habis berantem pulang lah. Kok kamu liburan? Gila kau ya. Mau lihat Jakarta. Iya dia sempat bilang gini. Ya hitung-hitung aku ke Jakarta bisa ngeliat ke Jakarta. Wah liburan anjing kau emang. Kau mau study tour kau di Jakarta. Ya pulang lah kau. Habis ketemu ya pulang kok berapa hari.
Lah kalau berapa hari berarti ku inapkan kau lagi segala macam. Memang lah ya orang. Ya itu nyesel aku. Kenapa ngelawanin orang tolol? Pada akhirnya saya tolol juga kan. Sayang, mending ku sedekahkan ke panti asuhan duit tiketnya. Kalau itu gak ikhlas aku, betul aku. Tapi berarti akhirnya dia gak jadi ke Jakarta? Enggak lah, orang dia minta uang swab kok. Lah kok bisa minta uang swab? Ya swab sendiri lah kau, gila. Dia bilang gini, gara-gara kaum lo nih kita jadi swab-swab. Itu bukan gara-gara kaum, itu aturan. Memang itu aturan, bukan gara-gara kaumku. Itu bukan gara-gara kaumku, itu aturan. Ya aku memang, ya kita semua memang harus ngikutin aturan. Mau itu aturannya menguntungkan buat kita, mau itu aturannya merugikan kita. Ketika itu aturan datangnya dari pemerintah, ya udah kita ikutin. Ya udah itu aja. Kalau salah ya berarti itu udah jadi dosanya pemerintah gitu. Kalau benar ya udah kita udah ngikutin aturan pemerintah. Banyak kali mah. Aku kalau ngeriwain kayak gini nih. Aduh, banyak kali. Iya bener aku. Pengalaman hidupku tuh ya Allah banyaknya. Ampun aku. Mau masih bahas persepak bolaan nih. Dulu pada saat menjadi pemain sepak bola profesional, ada gak sih kayak apa ya, intrik dan politik yang katanya pernah menerima? Itu jual beli pertandingan. Ada aja kayak gitu tuh. Bahkan aku pernah sempat ikut kan, sempat ikut di pernegosiasian itu. Itu gue masih belum kebayang nih, pernegosiasinya seperti apa sih? Terus orangnya seperti apa? Ya orangnya dari luar, orangnya dari luar tapi dibantu dari orang Indonesia kan, dibantu orang Indonesia. Kita ketemu tuh biasa sebelum pertandingan, kita ngobrol apa yang harus kita obrolin segala macam, ini itu segala macam. Nah ini momen yang waktu itu aja ya. Sebelum pulang kita dikasih uang tanda jadi, nih ya. Untuk uang pulsa nih waktu itu dikasih masing-masing 2 juta. Uang pulsa? Ya uang pulsa. Kalau aku belikan pulsa bener capek juga ngabisin. Udah gak apa-apa, pulsa aku masih 2 juta, mana. Iya kan, istilahnya uang pulsa. Tapi kalau sempat aku belikan pulsa semua, capek juga aku nelpon. Gak perlu pakai paket hemat aku. Kasih. Nah kalau berhasil ini ada uang. Dia buka di dalam tas ada uang cash. Wah nih uang. Wah ratusan juta nih. Wah. Kenapa waktu itu aku mau? Kenapa? Karena posisinya tim sudah tidak ada harapan kemana-mana. Naik enggak, turun enggak. Dan pertandingan terakhir. Enggak pertandingan terakhir, pertandingan keberapa gitu. Dah jalan nih. Besoknya mau pertandingan. Ternyata informasinya bocor. Apa yang kami rencanakan malam itu sudah bocor. Jadi pasaran di luar itu sudah ketahuan. Bahwasannya kami bakal kalah berapa gitu. Jadi pasaran di rumah judi itu sudah bocor. Berubahlah pasarannya. Nah gara-gara itu sama si orang yang mau ngatur pertandingan ini dibatalin sepihak. Jadi lu gak dapet ratusan juta itu? Gak dapet. Ya cuma dapet uang pulsa ya. Iya. Gak dapet. Sampai sini aja, nanti kamera mati ku kasih tahu yang dapat. Tunggu nanti kamera mati tutup nanti ku kasih tahu yang dapatnya. Saya udah punya anak sekarang ya. Lebih jaga-jaga untuk itu. Oke. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu ada. Udah langsung aja kita bilang ada. Nggak tahu sekarang ya. Ngelihat sebenarnya akarnya sebenarnya judi ya? Akarnya sebenarnya judi ya? Balik lagi. Judi lah. Karena kan itu atur-atur pertandingan tuh siapa menangnya berapa gitu-gitu. Kayaknya akarnya judi sih pasti ya menurutku ya. Gitulah sepak bola. Yang waktu aku ya itu ya tahun-tahun masih lama, udah lama lah. Makin kesini sepak bola kita kan sudah semakin arahnya bisnis. Ketika sepak bola in a udah, good way. Ya begitu sepak bola sudah ke arah bisnis, itu bakal jadi apa ya?
lahan yang sangat baik untuk semua orang. Karena di sepak bola itu bukan hanya sepak bola ya yang bisa dihidupin ya, bukan hanya pemain ya, semua tuh yang bikin jersey, Iya, bener. warga sekitar, hak siar, sponsor, tukang sapu, semua. Makanya dengan kejadian yang ini juga, ini nih sebenarnya banyak pihak yang dirugikan. Tapi apapun itu, kemanusiaan memang nomor satu. Ketika Presiden bilang, Pak Jokowi bilang hentikan semua pertandingan sampai batas waktu yang tidak ditentukan, ini adalah keputusan yang tepat. Kita nggak bisa nggak bisa ngejalanin kompetisi di tengah suasana yang belum jelas arahnya. Ini kalau udah jelas, si ini bertanggung jawab, ini salah, ini bertanggung jawab, ini dihukum segala macam. Nah, boleh kita mulai lagi menjalankan kompetisi dengan aturan yang benar-benar bisa bikin nyaman semua, pemain, klub, supporter, semua. Kalau itu sudah bisa kita pastikan, kayaknya itu boleh jalan lagi. Kayak begitulah. Studionya gini aja kalian ya, kayak ruang investigasi ya. Kayak ruang interogasi ya, makanya aku kayak lagi di BAP aku. Kayak gini, trauma aku, BAP. Pernah emang? Aku kan baru bikin orang buta kemarin. Hah? Oh ya. Gara-gara istriku di DM diajak, ada cowok nge-DM aku, nge-DM istriku. Ini boleh diceritain? Boleh tanya, boleh aja tanya. Nge-DM istriku ngajak ngewek. Astaga. Jumpalah dia sama aku. Udah. Terus? Ya begitulah. Dibogam. Iya, waktu sebenarnya udah selesai, udah damai. Nah, tapi kemarin tuh aku memang belum sempat ngomong di mana-mana. Yang mau aku luruskan adalah banyak orang bilang, kan aku ada kasus kemarin dibilang kasus pemukulan kan. Itu bener adanya, tapi udah selesai, sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Aku udah minta maaf. Tapi aku mau ngasih tahu ke orang bahwasannya kan berita yang beredar bilang ada komunikasi antara korban dengan istriku. Banyak yang bilang ya wajar aja istrinya Bang Oki ngerespon. Enggak, bukan istriku yang ngerespon, itu yang ngerespon aku. Karena dari awal si laki-laki nge-DM, istriku langsung bilang ke aku, ini ada orang gak tahu siapa nge-DM. Aku, loh siapa? Padahal waktu itu udah aku bilang, aku udah punya suami. Ya gak apa-apa, dia bilang gitu. Lah kok bisa sih? Dari situ aja aku langsung, kok bisa nih arahnya kemana? Ketika dilanjutkan ternyata arahnya panjang. Tapi aku gak bisa ngeceritain itu semua karena buatku ini udah jadi masalah yang udah diselesaikan kayak begitu. Aku cuma menguruskan bahwasannya itu bukan istriku yang respon. Yang respon itu aku, bener-bener aku. Yang ngebalas DM-nya bener-bener aku. Jadi nggak ada campur tangan istriku di situ, kayak begitu. Itu aja sih. Nanti kalau udah mati kamera nanti aku ceritain lagi. Ingat ya udah berapa yang ku simpan ya? Ada 2 ya. Oke. Segitu cintanya Bang Oki sama sepak bola. Tapi 2017 Bang Oki memilih dunia stand up comedy dibanding sepak bola. Iya. Apa alasannya? Realistiskah? Enggak realistis. Oke. Aku tuh tipe orang yang sangat penasaran. Penasaran sekali aku. Jadi kenapa akhirnya aku milih stand up? Awalnya aku penasaran sama stand up 2015. Aku mulai ngikutin stand up tuh 2013 sebenarnya, tapi hanya penikmat. 2015 memutuskan untuk terjun. 2013 tuh pas zaman Suci 3 Babe Cabita. Kan dari Medan ya. Iya. Jadi karena dari Medan aku kayak wah, komedi apa nih gitu. Mulai nonton. Wah, suka.
Suka, mulai belajar nulis 2014 nulis, 2015 mulai aku stand up. Aku awal stand up itu ikut kompetisi internal Medan. langsung juara aku, juara satu. Satu. Di situ aku mikir ada bakatku gitu. Tapi 2015 sampai 2017 itu masih jalan beriringan, stand up sama bola, tapi lebih dominan bolanya. Dan dari awal emang topiknya sudah tentang sepak bola. Iya, karena kan menarik aja nih. Sepak bola kan orang pada nggak tahu, betul. apalagi datangnya dari pemain profesional. Iya. Dari situ tuh mulai 2017 lolos UCA Indosiar. Wah, bisa nih, udah nasional aku nih stand up-nya nih di perform Indosiar nih gitu. Keluar dari Indosiar ngerasa waktu itu gagal tuh aku Indosiar, cuma 20 besar. Ngerasa wah, udah bisa nih aku stand up nih, banyak job nih. Balik ke Medan, tawaran bola banyak, nggak aku terima. Nggak mau lagi Pak, saya mau fokus stand up. Gitu. Wah. 2017 balik ke Medan, ku tungguin hampir 1 tahun, nggak ada kerjaan. Jadi anjing aku di Medan, ngabisin uang tabungan main bola aja aku. Pada akhirnya akhir 2017 kalau nggak salah aku mutusin ke Jakarta aku, nggak bisa nih kalau stand up di Medan nih gitu. Ke Jakarta aku ikut Lolo. Kalibata ya kan? Ya benar sekali. Apartemen paling menarik se-Jakarta. Paling strategis. Apartemen paling strategis. Parkirannya paling banyak. Si banyak tuh parkirannya. Karena memang akses tuh gampang kalau ke Kalibata. Depan ada stasiun KRL kan, segala macam. Ada mall semua. Pokoknya strategis. Ada apa lagi? Ada prostitusi. Ya soalnya saya dulu sering main micet. Tahu untuk materi, ya stand up comedian observasi kan, cari-cari tahu, riset segala macam gitu-gitu. Kalau nggak dari kita langsung, nanti dikira mengada-ngada materinya. Makanya saya riset. Tapi jadi enggak kan riset doang. Riset. Nah, nanti kalau mati kamera saya cerita. Jadi tinggal sama Lolo. Awalnya itu aku nggak tahu datang ke Jakarta mau ngapain. Bener-bener nggak tahu. Tidak ada kepikiran mau stand up. Soal itu udah nikah belum sih? Belum. Oh belum. Bener-bener masih nggak tahu nih arah mau apa. Aku tuh awal tuh ikut Lolo aja. Lolo syuting. Nemenin. Jatuhnya jadi asistennya Lolo. Lolo syuting aku nemenin gitu. Pulang pagi, jadi tahu aku stripping tuh kayak begini, stripping sinetron. Tapi dari situ aku mulai banyak kenal teman-teman Lolo di lokasi, teman-teman artisnya pada kenal gitu. Nah 2018 ada kompetisi Suci 8 di Kompas, ikut itu, lolos. Nah di situ lumayan lancar jalanku. Juara kan ya? Juara 2 tapi kalah di final. Nah mulai dari situ mulai kebuka lah pelan. Tahu aku arahku kemana. Oh aku memang stand up comedian. Mulai ngebentuk persona, mulai bentuk karakter, mulai jualan nih aku. Dengan cara aku tuh open mic keliling Jakarta nih. Semua komunitas tuh setiap hari ku datangin aku open mic. Aku open mic gitu. Dari situ mulai orang tahu aku, orang mulai kenal aku, diundang beberapa stand up segala macam. Benar-benar kebuka tuh jalan setelah Suci 8. Setelah itu aku sama Lolo berapa tahun, gak lama Lolo nikah. Lolo nikah, aku bingung mau ngapain. Karena kan selama ini berkonten dengan Lolo. Lolo nikah, waktu itu istrinya hamil. Dia fokus ke istrinya. Aku sebagai istri pertama Lolo ngerasa aduh harus ngapain aku nih. Pandemi juga. Bikin podcast lah aku. Bener. Bikin podcast aku, ngajak Indra Jegel awalnya. Jegel bilang ajak siapa lagi? Ajak Boris. Siapa lagi nih ya? Coba ajak Bene. Wah boleh nih. Jadi main.
Medan gak sih? Iya. Semua. Nah kami bilangnya ngakunya podcast dari Medan. Tapi kenyataannya itu nggak ada anak Medan ya. Satu pun di podcast agak lain itu tidak ada anak Medan. Aku dari Langkat, Jegel dari Binjai, Benedion Tebing Tinggi, Boris Bandung. Tidak ada dari Medan. Tapi kami ngaku podcast dari Medan. Padahal gak ada anak Medan satu pun gak ada. Dari situ, dari ketika aku ngebentuk podcast agak lain itu banyak ngedapat tempat di hati para penggemar bilangnya, di hati para pasukan pemarga. Mulai dari situ aku kayak emang selama kok kerja keras ada aja itu pasti nanti kebuka jalannya. Aku masih tipe orang yang percaya kayak begitu. Kerja keras aja. Ada aja tuh. Aku tuh model yang ketutup sini cari yang ini, ketutup ini cari yang ini. Ku cari aja apa aja. Di Jakarta ini ya, ku cari apapun itu. Dulu ya dari awal aku habis Suci 8, itu tuh bener-bener sendiri. Apaan tuh apa? Kerjaan. Oh, oke. Contohnya? Apa ya? Maksudnya awalnya tuh aku ngebuka networkingku ya. Aku tuh termasuk orang yang gampang bergaul. Dari gampang bergaul itu aku dapat kerjaan apa. Kadang aku buat satu kerjaan untuk diriku sendiri, bikin konten mungkin apa segala macam. Aku tuh tipe yang kontenku gagal, ya udah cari yang lain nih. Yang mungkin yang ngegampangin aku lagi adalah selain aku stand up comedy, aku pemain bola. Nah, gara-gara aku main bola, aku stand up, aku diajak gabung sama salah satu tim fun football di Jakarta, namanya Komando FC. Ini ada Vincent ya? Benar. Jadi isinya pelawak-pelawak, mantan atlet Indonesia. Komando tuh komedian, musisi dan pelawak Indonesia. Ada Bang Komeng, ada Pak Jarwo. Ih, seru banget main sama Bang Komeng. Atletnya ada Taufik Hidayat, ketuanya kami. Ada Bang Vincent. Atlet-atletnya ada mantan pelari tercepat Asia, Surya Agung. Ada kalau musisinya ada Iqmal Tobing, ada Rico Ceper. Dari situ ngebuka jalanku lagi lain ke tempat lain. Kayak begitu tuh. Aku tuh apa ya bilang ya, tipe orang yang kemana ayo berangkat gitu. Jam 2 pagi berangkat, ayo berangkat. Ngumpul di sini ngumpul. Memang suka yang kesana kesini. Lebih ke ngebuka networkku. Karena aku yakin suatu saat ada aja nih nanti opportunity baru. Iya bener, kayak begitu. Toh terbukti, aku gara-gara main bola, aku jadi nge-host program stand up di Jebret waktu itu. Awalnya gara-gara ketemu di lapangan bola. Gara-gara di Jebret, orang tahu aku pemain bola, aku suka Milan. Aku gabung sama Milanisti Indonesia. Gara-gara gabung Milanisti Indonesia, aku dibikinin program khusus bahasa AC Milan. Gara-gara bahasa AC Milan, aku dikasih kesempatan berangkat ke Milan. Itu tuh berangkat ke Milan? Iya. Oke. Itu tuh kayak Ya, seru banget ya. Cuman gara-gara aku suka duduk di sini, ngumpul di sini, ngobrol di sini, ikut ini itu segala macam. Gara-gara itu aja. Aku orang yang bener-bener semua ku teman nih. Aku baik sama semua orang. Ada omonganku yang mungkin kalian bisa ngelakuin ini. Baik aja sama semua orang. Siapapun itu termasuk yang ngejahatin kau. Karena kau gak tahu orang baik mana yang nanti bakal nolong kau di depan. Aku tuh sampai detik ini masih ngerasain hal. Kok bisa sih gitu. Mau nikah kemarin. Ini lagi mau nikah. Gara-gara kenal orang. Aku baik sama dia. Tiba-tiba aku mau nikah. Udah ada uang nikah, dia bilang. Udah Pak, gue bilang.
Yakin Pak aku bilang. Berapa biaya nikah dihitung-hitung? Nggak banyak Pak, berapa puluh juta gitu waktu itu aku bilang. Oh iya. Kirim nomor rekening lah dia bilang. Saya mau ngasih kado dia bilang. Gak usah repot-repot Pak aku bilang. Gak apa-apa saya mau ngasih kado nikah. Aku kirim nomor rekening. Nilai yang ku bilang sama dia uang nikahanku ditransfer sama dia full. Aku kayak aku gak ada ngasih apa-apa loh samamu. Kok sebaik ini sih sama aku gitu. Kayak ya Allah. Ada lagi orang, aku sering ikut dia, sering baik sama dia segala macam. Gak pernah minta apa segala macam. Aku datang ke rumahnya waktu itu main, bawa istriku. Lahiran di mana Ki? Di rumah sakit. Mana ya waktu itu istriku lahiran? Dia kalau tahu istriku marah dia. Ntar kita cut gak nih? Ya, tunggu jangan di-cut. Apa rumah sakit abang? Oh, Brawijaya. Oke gini. Lahiran di mana Ki? Di rumah sakit Brawijaya bang. Aku bilang, yang gimana yang Duren 3? Oh ya, lahiran normal istri? Enggak bang, lahiran sesar. Aku bilang, oh iya gitu. Kapan lahiran? Tanggal segini bang. Ya. Lahiran istriku. Selesai lahiran, udah lahiran Ki? Udah. Berapa kemarin biaya lahiran Ki? Ini beda. Beda orang. Berapa biaya lahiran Ki? Kasih tahu segini bang. Oh iya. Terus nggak lama ada SMS banking. Biaya lahiranku dikirim terus dia bilang, nih biaya lahiran nih gitu. Aku kayak, aku nggak ngasih apa-apa loh sama kalian gitu. Makanya ya entah, aku bingung. Oke baik aja kalian sama semua orang. Nggak tahu nanti orang baik mana yang nolong kalian tuh nggak tahu. Ada aja tuh aku kayak ada aja memang. Itulah hidupku ya, jalan hidupku tuh terutama di Jakarta kayak begitu tuh. Agak lain banyak ngerubah hidup. Aku kenal banyak orang. Ketemu orang-orang yang selama ini aku cuma ngelihat di TV. Ngelihat orang-orang keren yang gitu. Kemarin kayak pesta pora. Ya kami tiba-tiba agak lain, tiba-tiba sekarang kerjaannya karaoke, mandu karaoke. Iya, lah kayak Elsie aku. Kayak karaoke, mandu karaoke, kayak gitu tuh kayak nggak disangka-sangka sekarang kerjaan dari mana aja. Oke. Kita punya beberapa pertanyaan dari followers. Oke. Pertama, Bang Oki kan orang Medan nih. Apakah benar marga Sitompul dan Utapea adalah marga tertua? Kenapa nanyanya? Nih, daripada salah-salah ya. Iya. Aku orang Jawa, aku nggak tahu marga-marga. Dah, aku orang Jawa, tapi memang lahir besar di Medan. Aku Puja Kusuma, aku tidak tahu urutan marga-marga. Tanya Emma Boris sama siapa nanti ya. Nggak tahu aku orang Jawa udah. Oke. Yang kedua, Bang Oki kenapa nggak diajak main film Ngeri-Ngeri Sedap? Karena Bene bangsat. Enggak, itu film memang proyekan lama. Itu film 8 tahun yang lalu udah ditulis Bene. Itu film tercetus ketika mereka main di film Comic X. Ada satu scene di Lapo Tua, isinya itu ada Bene, ada Lolo, ada Boris dan ada Gita Bebita. Di situ mereka nyeletuk, seru juga ya kalau seandainya kita berempat ini bikin film terus kita pemeran utamanya. Langsung dibikin Bene ceritanya segala macam. Setelah 8 tahun pada akhirnya ada investor. Jalanlah film itu. Bene mau film itu jalan tapi pemerannya tidak boleh diganti. Pemerannya harus Gita, Lolo, Boris. Harusnya Bene, karena Bene yang ngedirect, dicarilah pengganti Bene. Ya sudah, Indra Jegel sangat dekat dengan Bene secara tampilan. Dan aku memang tidak ada di film itu. Secara cerita, mau dicarikan cerita, mau ditaruh di mana juga. Dibilang Bene, untuk apa kau main? Tapi kau nggak bawa cerita, kau nggak jadi bagian di cerita gitu. Kalau cuma lewat-lewat aja untuk apa? Dan dibilang Bene, kalau seandainya kau ajak main film,
nggak bakal jadi rame juga filmnya, nggak bakal jadi cerita. Karena begitu aku nggak diajak, ini malah jadi cerita banyak orang kan. Kok Oki nggak diajak sih? Kok setega itu? Iya bener, orang tuh jadi penasaran. Bahkan banyak yang penasaran, banyak yang berpikir aku tuh ada di film itu. Bahkan ada yang sudah nonton 2 kali bilang, Bang, aku udah nonton 2 kali. Abang di scene mana? Aku ada yang ku balas, kau kurang teliti. Memang nggak ada, mana ada. Aku nih adalah tim promo. Aku jadi media promo aja. Karena aku sendiri ngerasa bangga ya. Apa ya? Pada akhirnya filmnya box office, terus sekarang mewakili Indonesia untuk Piala Oscar. Ada rasa bangga aku walaupun aku nggak terlibat di film itu, tapi aku jadi bagian cerita untuk promo film ini kayak begitu. Orang tuh nunggu aku segala macam, padahal nggak ada. Aku tim promo. Aku kayaknya satu-satunya pemain film yang tidak ada di film, tapi dibikinkan poster resmi. Iya, aku tuh ada di poster resmi promo di film Ngeri Ngeri Sedap. Padahal nggak main. Jadi ceritanya kenapa aku nggak ada? Ya itu tadi, karena itu adalah film lama Bene, kayak begitu. Oke. Pertanyaan terakhir dari salah satu kru Maple tuh pengen nanya. Siapa yang mau nanya tadi? Tanya aja. Audioman kita malah pengen nanya. Apa bang? Sedikit kutip pembicaraan di awal tadi soal penonton turun ke stadion. Nah, menurut Bang Oki ini cara untuk menangani yang tepat ketika penonton berbondong-bondong turun ke lapangan ini seperti apa? Mungkin cara mitigatifnya dari sudut Bang Oki sebagai mantan pemain bola gitu. Terima kasih. Cara yang tepat untuk menangani penonton yang masuk ke lapangan. Bingung juga sih aku ngejawabnya kali ini. Cara yang tepat untuk menangani supporter masuk ke lapangan. Kenapa aku bilang bingung? Karena sebenarnya itu hal yang tidak boleh. Jadi kayaknya memang tidak ada harusnya penanganan itu. Penanganannya ya sebenarnya dari pihak keamanan seharusnya bisa menertibkan, tapi tidak dengan kekerasan. Tapi balik lagi, semua punya prosedur. Kemarin pihak keamanan bilang sini sudah sesuai prosedur. Menurut dia, menurut kita kan enggak. Ya kalau menurut dia prosedurnya seperti itu, ya dia pasti bakal melakukan itu. Kalau seandainya ada cara ya, sampai saat ini kayaknya aku belum nemuin cara yang tepat untuk mengamankan supporter yang masuk ke lapangan. Karena memang hal itu tidak dibolehkan. Kecuali kau merayakan kemenangan. Silakan, karena di luar negeri juga ketika sebuah tim di akhir kompetisi ya, di akhir kompetisi menjuarain, itu biasa supporter masuk ke lapangan. Tapi itu untuk merayakan, bukan untuk bikin rusuh. Kalau bikin rusuh, aku nggak tahu nih, bener-bener nggak tahu gimana cara ngamaninnya. Nggak pernah terpikirku, mungkin untuk hal lain aku punya jalan keluar ya. Tapi untuk itu kayaknya aku nggak punya jalan keluar karena memang itu tidak dibolehkan. Apapun alasanmu, mau kau bilang kau mau protes ke pemainmu sendiri atau kau pengen menyampaikan hal yang kayak gini nih, manajemen kalian harus seperti ini, nggak boleh dilakukan. Jadi kalau ditanya gimana caranya, aku pribadi kayaknya nggak ada cara bang untuk nanganin itu, karena ya itu memang hal yang nggak boleh dilakukan aja. Separah-parahnya tindakannya kita tidak membenarkan tindakan keamanan yang menendang, memukul sekuat tenaga apa segala macam itu. Terlepas dari itu semua, balik lagi, kalau seandainya habis pertandingan kalian langsung pulang, semua bakal baik-baik aja menurutku. Tapi ya itu, kalian masing-masing lah pribadi yang melakukan hal itu, coba introspeksi. Ini aku mau kasih tahu, mungkin
buat orang yang pertama kali masuk ke lapangan dan gara-gara kau masuk ke lapangan memicu semua orang masuk ke lapangan dan bikin ribut. Kau harus ingat seumur hidupmu, banyak orang yang meninggal gara-gara kelakuanmu. Itu aja yang harus kau ingat. Kalau kau ngerasa bersalah, minta maaf lah kau. Tapi kalau kau memang gak punya hati, kayaknya kau bakal diam-diam aja. Itu aja sih dari aku. Kalau untuk jawaban dari pertanyaan abang yang tadi ya bang. Oke. Mungkin kalau pertanyaannya kayak gini bang. Apa yang harus dibenahi dari persepak bola Indonesia, baik dari supporter, mungkin ketika kita ngomongin fanatisme supporter, atau juga dari federasinya? Maksudnya dari awal federasi ya. Ketika federasi bisa membuat sebuah kompetisi yang baik, kayaknya kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan bisa tidak terjadi. Mulai dari federasi yang tegas ngambil keputusan, memberi hukuman yang membuat klub ataupun pendukung merasa jerah untuk melakukan lagi. Itu harusnya dilakukan. Kita kan selama ini ada keributan, dihukum. Tidak boleh nonton ke stadion. Ya, berapa bulan kayak begitu. Itu gak bikin jerah menurutku. Kasih hukuman yang jelas kayak begitu. Klub tidak boleh didukung supporter selama 5 tahun. Itu hukuman yang sangat berat ya menurutku. Karena apalagi klub yang mengandalkan pemasukan dari tiket penonton, itu bakal bikin jerah kayaknya. Dan untuk penonton juga untuk supporter, fanatik boleh, mendukung tim, mencintai tim boleh. Tapi di atas itu semua ada nyawa yang tetap harus kalian jaga. Ya. Bukan berarti fanatisme kalian terhadap tim menghilangkan akal sehat kalian. Kalian bakal melakukan segala cara untuk mendukung tim kalian. Ya nggak benar juga. Sama nih satu lagi. Apa ya bilangnya? Rival di Indonesia ini, rival klub banyak. Kayak Persija Persib, Arema Persebaya. Mereka kan punya rivalitas yang tinggi. Ya. Baik dari klub maupun antar supporter. Ya. Rivalitas ini udah lama. Ya. Mungkin ada keributan dulu antar supporter ini. Ada kerusuhan yang sampai merenggut nyawa dulu antar supporter. Yang dulu stop. Buat kalian anak-anak muda yang baru mendukung tim ini sekarang, kalian gak perlu tahu ini yang dulu. Kalian harus jadi orang yang baru berpikir, udah itu udah lewat. Sekarang saatnya kita saling hanya mendukung tim tanpa perlu memikirkan rivalitas yang sudah lewat. Kalau kalian yang baru mendukung tim ini terus kalian langsung dulu tuh kayak gini dulu, ya kalau dulu ini sini pun dinosaurus dulu kalau bicara dulu ya nggak ada habisnya. Dulu ya biar dulu, nggak perlu itu rivalitas yang udah pernah terjadi yang sampai ngerenggut nyawa orang, nggak perlu diungkit lagi. Udahlah sekarang, ya udah sekarang gimana caranya? Emang kalian nggak pengen ada di dalam satu stadion ngedukung tim kebanggaan kalian tanpa khawatir harus ada keributan? Harusnya pengen lah. Udah saling support tim masing-masing aja gitu. Nggak perlu lah rivalitas yang udah lewat, yang udah lama tuh. Iya, setuju. Ngapain maksudnya? Lagian kalian lahirnya sekarang. Iya. Mungkin yang dulu bahkan udah melupakan itu, kayak ya udahlah ya. Mungkin orang-orang yang dulu udahlah itu jadi pengalaman buruk, nggak mau lagi.
Nah, kalian yang baru-baru ini Ya. udah gitu. Stop lah. Stop kalian merasa aku harus membela ini. Nggak perlu itu. Sama sekali nggak perlu. Itu cuman semakin melihat, semakin menunjukkan bahwasannya kalian tidak punya adab, tidak punya empati, tidak punya rasa kepedulian terhadap sepak bola Indonesia. Kalau kalian ngaku kalian pecinta sepak bola Indonesia, ya sepak bola Indonesia ini bukan cuman punya federasi, bukan cuman punya pemerintah, bukan cuman punya klub, bukan punya supporter. Sepak bola Indonesia punya semua masyarakat Indonesia. Jadi ya semuanya harus ngejaga ini. Nggak bisa hanya satu pihak. Kalau satu pihak ya nggak beres. Ini lagi timnas kita kan lagi mulai berprestasi nih. Maksudku kita kan pengen timnas kita berprestasi di luar, juara Asia, Ya, pastinya. bisa main Piala Dunia. Itu kan mimpi kita semua. Ya. Janganlah mimpi kalian timnas kalian baik kalau kita sendiri ngebuat sepak bola Indonesia terlihat buruk. Kalau kita udah bikin sepak bola kita terlihat baik, nanti otomatis timnasnya juga bakal baik. Gitu. Jangan berharap lah timnasnya baik kalau pecinta sepak bolanya juga belum baik. Jangan berharap, itu aja sih Ya. dari aku. Oke. Terima kasih. Ya terima kasih. Iya, tapi sebelum kita menyelesaikan podcast ini, aku mau main dulu. Aha. Mau main apa nih? Pertanyaan cepat. Oke. Oke. Males kali aku kalau tanya cepat. Harus ada yang kupilih salah satu kan. Iya, begitulah. Kopi, teh. Teh. Oh, bukan coffee person ya? Enggak, sakit lambungku. Amer, bir. Bir. Oh, enggak Amer. Mencret. Ada alasannya ya? Iya. Marah-marah, tahan amarah. Marah-marah. Tapi kan tadi udah nahan amarahnya. Ya sekali aja itu. Nanti marah-marah lagi. Nggak bisa ngejamin aku itu. Oke. Iya, yang pasti marah-marah udah pasti. Kalau nahan amarah nggak bisa ngejamin aku. Oke. Mobil mewah, rumah mewah. Rumah mewah. Oh, realistis ya. Realistis. Ngapain lah kau buang-buang duit untuk gitu. Udah beli mobil ala kadarnya aja, yang penting bisa dinaikin keluarga. Rumah kan nyaman. Kan bisa naik mobil gini. Nah, ngapain? Dah, kalau bisa beli yang besar-besar, terus disewakan. Rumah mewah lah, biar nyaman keluarga. Oke. Itu. AC Milan menang, timnas menang. Timnas menang. Gak ada lah. AC Milan itu kan tim yang kudukung dan jauh itulah, ngapain nggak? Aku keluar sini, nggak ada yang denger itu pengurus AC Milan. Tapi kalau kita keluar timnas kan masih didengar. Itu aja. Twitter, Instagram. Karena udah muak ya kayaknya. Nggak muak juga, tapi di Twitter tuh terlalu banyak orang pintar. Aku tuh paling, nih jujur ya, aku paling takut debat di Twitter. Isinya pintar semua. Orang kalau udah debat pakai data, aduh kalah aku. Makanya kalau di Twitter udah ampun aku. Aku pernah ribut sama orang, kayak sarjana hukum dia. Kok dia pakai data gitu. Aku pakai emosi kan. Orang kalau udah emosi terlihat goblok kan. Lawan data dengan emosi. Iya, ngelawan data dengan emosi. Wah, kamu nggak tahu. Oke. Makanya aku nggak pernah mau ribut lagi aku. Dah, Oke. Instagram aja. Stand up sepak bola. Stand up. Oke. Ya karena dia yang menghasilkan uang saat ini. Kalau bola yang menghasilkan uang pasti aku bilang sepak bola. Realistis aja jadi orang. Ini lucu-lucuan. Lucu-lucuan ya. Nggak apa-apa. Ayo apa? Anies Ganjar. Ganjar. Es. Jawab Pride aja. Walau mau saya cari makan di tempat Pak Anies. Oke. Oke, itu aja. Iya, itu aja. Saya kira sulit-sulit. Gampang ternyata. Oke. Gak ada yang sampai harus mikir terlalu. Aman lah. Jokowi Prabowo. sorry jadi panjang. Nggak ada dua-duanya. Karena udah lewat tuh. Oh, iya. Udah nggak masanya. Tapi kalau nyalon lagi? Ya, Pak Ganjar.
Oke. Oke. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak ya sudah Bang diundang di sini. Oki. Terima kasih udah Iya. dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol di sini. Jujur, Seru sekali. hari ini gue melihat sisi lain dari diri lo. Kayak yang berada di media tuh kayak Bang Oki tuh penuh dengan amarah gitu. Tapi tapi hari ini gue ngelihat sisi apa ya? Ternyata lo bijak banget. Ya itulah ya, orang kan ngelihat orang dari sekilas segala macam. Kalau belum ngobrol nggak tahu dia. Banyak tuh orang-orang yang bilang, wah bang, aku tadi ketemu abang. Bang baik ya bang, kukira apa? Lah kan nggak setiap hari aku, darah tinggi lah aku. Jangan-jangan darah tinggi. Iya memang, emang ya penyakitku itu salah satu darah tinggi. Oke, sekali Terima lagi kasih banyak ya. banyak. Ya terima kasih banyak. Bye bye. Sampai ketemu lagi. See you Wah, di terima kasih rewind banyak. selanjutnya.